Shalom saudara-saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kembali kita berjumpa di hari Minggu, hari karunia Tuhan untuk menyatu dalam ibadah syukur kemenangan. Mengawali ibadah jemaat, ada baiknya kita beribadah secara pribadi ataupun dengan keluarga melalui renungan pagi edisi Minggu 6 Maret 2022. Siapkan seantero kehidupan kita untuk menerima berkat melalui sabda kebenarannya. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Bahan bacaan kita adalah 1 Yohanes 2. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelum membacanya, mari kita berdoa. Pagi-pagi benar kami membawa seantero kehidupan kami ke dalam hadirat-Mu, baik secara pribadi pun juga bersama dengan keluarga kami. Kami hendak mengawali perjalanan kehidupan kami dengan tuntunan kuasa dalam firman-Mu ini Tuhan. Karena itu kuasailah kami, agar kami sungguh menyelami kebenaran firman-Mu ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Amin. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Kristus pengantara kita. Itulah tema kita saat ini. Saudara, ada seorang anak muda terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka yang cukup serius. Untuk sembuh dari luka itu, tentu pemuda ini membutuhkan proses yang panjang, waktu yang lama untuk dapat sembuh secara total. Luka yang dialami pemuda ini ibarat dosa yang menggerogoti kehidupan seseorang. Bahwa untuk dapat sembuh dan bebas dari dosa, maka kita perlu seorang yang dapat membebaskan kita dari dosa itu. Itulah Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini memberi nasihat sekaligus sebuah penegasan untuk tidak berbuat dosa lagi. Jelas dalam ayat 1 pembacaan kita. Tetapi ketika kita terlanjur jatuh karena dosa dan kita mau bangkit dan bertobat kembali kepada jalan yang benar, maka kita punya pengantara. Pengantara kepada Bapa, yaitulah Yesus Kristus. Sebagai pengantara, Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Yesus hadir bukan hanya untuk kita saja, tetapi bagi seluruh dunia. Yesus hadir sebagai penolong bagi kita. Firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 47 berbunyi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia memperoleh hidup yang kekal." Pengampunannya membawa kita kembali kepada Allah. Tanda bahwa kita sungguh percaya dan mengenal Dia ketika kita menuruti perintah-perintahnya. Mengenal Allah adalah soal ketaatan pada firman-Nya.
Itu berarti bahwa setiap orang yang mengklaim dirinya mengenal Allah haruslah membuktikan bahwa di dalam dirinya ada kebenaran, ada kasih Allah yang menuntunnya untuk melihat dan mengingat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang bisa saja jatuh ke dalam dosa. Mari kita datang kepadanya, karena hanya Yesus yang dapat menjadi pengantara kepada Bapa, dan kita memperoleh pendamaian hanya dalam diri Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, diberkati kita. Amin. Kita berdoa. Syukur atas firman-Mu Tuhan yang boleh kami miliki pagi ini sebagai harta yang mengawali segala kegiatan kehidupan kami hari ini. Hari ini adalah hari yang Tuhan khususkan bagi kami umat-Mu untuk menyatu dalam ibadah jemaat. Tuhan perkenankan kami semua untuk dapat membuka mezbah kemuliaan bagi-Mu. Baik itu melalui ibadah raya hari Minggu yang dibuka dari gedung gereja dan dilayani dalam gedung gereja, tetapi juga yang dibuka oleh umat-Mu di kediaman masing-masing. Semua pelayanan dari gereja dalam kasih Tuhan akan dapat menjangkau saudara-saudara kami, umat-Mu Tuhan, yang menikmati di kediaman masing-masing. Roh Kudus, kuasailah kami semua, dan biarlah hidup kami sungguh memuliakan Engkau. Tuhan, kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan keluarga kami serahkan pelayanan kami serahkan pengharapan kami serahkan syukur kami. Semua kami bawa di dalam tangan kasih-Mu, karena hanya Engkau yang kami andalkan dan kami muliakan. Tuhan, terimalah kami yang datang kepadamu dalam pengharapan dan syukur kami di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita ke dalam kehidupan ini untuk menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara. Selamat menikmati sukacita di hari Minggu ini dan salam sehat selalu.